Jangan berekspektasi macam-macam bahwa film ini se-mainstream film-film yang laris secara box office. Tapi saya yakin bakal menjadi harta karun para sinefil tanah air di masa depan. Gak menutup kemungkinan. Film ini miskin budget, iya. Tadinya aku bilang, harusnya di sini nggak ada jurang, Mir. Nggak ada. Jadi kita ada di film horor. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Setan Alas adalah film horor yang disutradarai Yusron Fuadi. Film ini dibintangi Anastasia Herzigova, Winner Wijaya, Putri Anggi, Adin Abdul Hakim, Ernanto Kusumo, Haidar Salis, dan lain-lain. Budi Ani Iwanwati dan Amir, sekelompok mahasiswa, menghabiskan akhir pekan di Villa Tua. Namun situasi berubah drastis ketika salah satu dari mereka dibunuh secara misterius. Mereka berusaha menembus hutan mencari pertolongan, tapi jalan keluar seolah-olah ditutup dengan cara supernatural. Amir yakin ada kekuatan gelap yang mengendalikan semuanya dan berusaha membunuh mereka satu persatu. Mereka harus berpikir cepat untuk bertahan hidup di tempat terkutuk itu. Fight for your faith. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Akhirnya film Setan Alas yang sudah malang melintang di festival sejak 2023 berhasil rilis di bioskop reguler. Film yang memiliki judul internasional The Draft ini ternyata memberi warna baru genre horor tanah air. Bagi kamu yang pernah menonton film One Cut of the Dead pasti bakalan kenotis karena vibes yang dirasakan memiliki kemiripan. Tapi naskah garapan Yusron Fuadi ini ternyata tidak selempeng itu bercerita. Setan Alas melibatkan karakter superior yang melebihi sutradara film ini sendiri. Kalau ditanya maksudnya gimana, ya baiknya ditonton saja film ini. Karena saya yakin akan banyak pengulas film yang gak rela membongkar plot twist yang menjadi bagian dari isi cerita film ini. Esensi film yang sebenarnya bakalan rungkat kalau saya paparkan di ulasan sinemalogi. Yang terpenting, jangan berekspektasi macam-macam bahwa film ini se-mainstream film-film yang laris secara box office. Tapi saya yakin bakal menjadi harta karun para sinefil tanah air di masa depan. Gak menutup kemungkinan. Film ini miskin budget, iya. Film ini miskin budget memang. Otak para filmmaker yang bikin film karena passion biasanya menggampangkan banyak hal soal bikin film. Salah satunya budget. Walau hal tersebut vital, tapi nggak ada yang nggak bisa untuk para filmmaker indie untuk bisa tetap berkarya. Yusron Fuadi sepertinya sudah paham betul gimana corak industri perfilman tanah air. Genre horor yang konsepnya itu-itu aja, premis yang sebenarnya template banget, dan komponen-komponen wajib yang selalu digunakan di materi cerita film horor. Semuanya dihancurkan oleh Setan Alas. Liburan yang berubah menjadi petualangan absurd karena filmnya yang semula dibikin horor kok ternyata malah jadi memunculkan kecurigaan-kecurigaan. Yang kemudian film menggelinding liar dengan alur cerita semakin senewen tapi demen. Dan selebihnya mending kamu tonton sendiri langsung. Kalau saya sih sebenarnya sangat merekomendasikan film Setan Alas ini. Yang jelas saya agak menghindari ulasan soal gaya penceritaan film ini karena sangat sensitif menyenggol plot twistnya. Jadi pun akhirnya berimbas bagaimana film ini bisa memakai talent-talent yang tidak berasal dari aktor yang namanya udah gede. Entahlah casting directornya ini nyomot mereka dari mana. Yang jelas masing-masing karakter yang dimainkan mereka bener-bener seenak jidat. Film yang berhasil memenangkan penghargaan Best Editing, Best Storytelling, dan Best Film di Indonesian Screen Award pada Jogjanetek Asian Film Festival atau JAF ini gak banjir bintang film menter. Bahkan nama Haidar Salis yang sudah malang melintang di industri perfilman lokal pun juga gak ada apa-apanya.
Malah performa Winner Wijaya yang malah bikin saya pengen ngerudal dia jarak jauh. Entah sadar atau tidak, yang saya notice di sini masing-masing karakter di film ini menggunakan nama-nama yang terasa sangat familiar. Kalau kamu adalah produk milenial, pasti bakalan ngeh dengan nama Budi, Amir, Wati, Ani, dan Iwan. Ya banget, yes banget. Nama-nama itu adalah representasi dari nama yang ikonik yang digunakan di buku teks pelajaran bahasa Indonesia tingkat dasar di masa lalu, yang tujuannya agar bisa menciptakan kesan karakter generik atau baku yang sering menjadi korban dalam formula film horor klasik, sekaligus menjadi kritik terhadap pakem horor yang super klise. Anggaplah sebagai love letter untuk genre horor. Dengan menggunakan nama-nama yang sangat umum, sutradara Yusron Fuadi menekankan bahwa karakter-karakter ini seolah-olah adalah aset yang digerakkan oleh kekuatan meta dalam sebuah skenario yang berulang-ulang. Memang sih gaya film seperti ini belum umum untuk penonton Konoha. Jadi pasti bakalan ada yang gagal paham dan susah nangkep dari jenis format film yang ada. Ya paling tidak Yusron Fuadi sudah mulai memiliki fanbase yang sudah mulai nggak sedikit. Koleksi film garapannya dari zaman Tengkorak hingga Darah Nyai kayaknya sudah harus diceklis kalau penonton Indonesia harus siap-siap dengan gebrakan sutradara biadab macam Yusron Fuadi. Ya, semoga circle perfilman Yusron Fuadi selalu dalam kondisi budget pas-pasan, biar filmnya terus melejit dalam keterbatasan, karena takutnya dikasih budget melimpah malah sisi kreatifnya mampet, sibuk mengalokasikan dana buat hal-hal teknis yang terasa manja. Begitulah penyakit sineas-sineas lokal kita, ya nggak sih? Pada akhirnya, anggap saja film Setan Alas memang sengaja ditujukan untuk filmmaker horor, penyuka horor yang value-nya sebatas puas dengan penampakan dan kaget-kagetan. Walau sejujurnya film ini adalah SP2 terhadap klise-klise industri film horor Indonesia yang titik kedangkalannya udah nggak ketolong. Akhirnya saya pun berhasil bikin review yang aman. Selebihnya tinggal kamu tonton sendiri film Setan Alas ini. Lalu kenapa judul internasionalnya The Draft? Ya kamu bakal paham setelah nonton filmnya. Jadi ya selamat menikmati. Bener-bener sangat recommended. Demikian video reaksi dari film The Draft atau Setan Alas yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian. Pas banget film horor tuh begini.